Salam hangat buat semua sahabat-sahabat saya dimanapun berada. Di sini saya ingin membuat suatu awasan berpikir. Di dalam saat ini kita sedang sibuk, sedang asik, sedang konsentrasi mengikuti sebuah kasus yang banyak kejanggalan dan menurut banyak orang banyak juga kebohongan. Dan ada sesuatu yang sulit terungkap, yakni apa motif yang sebenarnya. Saya juga tetap berpikir dan mengikuti berita-berita, mengikuti persidangan-persidangan lewat YouTube. Tapi toh juga saya belum bisa memastikan dan menegaskan apa motif sebenarnya. Namun saya coba buat suatu ilustrasi dari suatu cerita. Dan semoga sahabat-sahabat, kawan-kawan, siapapun yang mendengar YouTube saya ini bisa menggali motif apa yang sebenarnya yang terjadi. Ada sebuah cerita dari saya. Cerita ini saya awali dengan mendengar berita bahwa seseorang memiliki kakak angkat, yakni versi daripada aorta. Dan kita semua sudah tahu apa itu notabene kakak angkat tersebut dan siapa itu. Mungkin kita pernah dengar dari aorta tersebut. Mari kita coba menduga, jika kakak angkat ada dalam diri seseorang, berarti hasrat dan keinginan dia atau gairah dia terhadap istrinya akan turun. Apalagi dengan ada kesaksian yang mengatakan bahwa seseorang itu tidak serumah atau jarang satu rumah bersama dengan istrinya. Berarti ada atau si istri kurang terpenuhi nafkah batinnya. Berarti ada seseorang yang galau. Seseorang yang galau mungkin mencari pelampiasan kegalauan. Dan menurut kesaksian lagi, dan ada beberapa orang yang menyaksikan, mengatakan bahwa seseorang ada perubahan, yakni menjadi seorang yang berdualis, seorang yang menjadi temperamen, menjadi seorang berperilaku ganda, suka pergi ke hiburan malam, mempoya-poyakan uang sampai 15 juta dan paling murah 5 juta, pergi ke klub malam. Dan bahkan dikatakan di suatu tempat kejadian yang diduga seseorang itu marah-marah tanpa tahu apa alasannya, yakni dengan membanting pintu. Dari sini kita coba menggali, membuat suatu praduga yang tidak memojokkan satu orang, tapi benar-benar karena berpikir kita yang logis. Dan di suatu tempat yang diduga tersebut ada suatu pesta. Dan di pesta itu, sebelum di pesta itu, seseorang itu curhat kepada seorang saksi, mengatakan bahwa dirinya sudah jenuh dalam pekerjaannya. Hal-hal itu kemungkinan besar ada sesuatu kontradiksi di dalam diri dia. Dan perubahan-perubahan yang dikatakan saksi-saksi tadi, mungkin ada di dalam diri dia suatu kontradiksi yang tidak dapat diterima oleh akal dia. Perlakuan yang dia terima atau sikap-sikap yang tidak bisa diterima oleh daya pikirannya dengan naluri batinnya. Dan ada lagi suatu cerita, si suami istri bertengkar di pada malam
sebelum si suami pergi meninggalkan si istri, ada apa pertengkaran di sana? Kita coba secara psikologis kita mengatakan bahwa ada sesuatu yang mereka perbincangkan, atau ada sesuatu rasa kekecewaan dari salah satu pihak. Apa itu? Mungkin kita tidak akan katakan, kita nggak mau menduga-duga, tapi yang jelasnya ada sesuatu kekecewaan. Dan yang kemudian ada kesaksian mengatakan bahwa si istri menangis dan terduduk setengah pingsan di depan pintu kamar mandi. Dan diduga, katanya, dia dilecehkan oleh seseorang, walaupun tidak ada yang melihat dengan jelas, hanya dengan diduga-duga saja. Tapi juga kita bisa menduga, jangan-jangan si istri tersebut ingin mencari kepuasan batin, atau sudah melakukan kepuasan batin dengan orang lain atau dengan seseorang tersebut, sehingga dengan kesadaran oleh seseorang itu, kita kaitkan dengan curhatannya, kita kaitkan dengan marah-marahnya, dia sudah tersadar. Dia makin memikirkan bahwa hal itu sangat kontradiksi dengan dirinya, sehingga dia tolak, sehingga dia tidak mau, sehingga terjadi kekecewaan, menangis. Dan akhirnya seseorang itu membuat skenario, dibantu oleh salah satu seseorang penjilat, membantu skenario itu dan melaporkan kepada si bos. Di sini terjadi penolakan yang dilakukan oleh seseorang itu tadi, membuat rasa benci. Kebenciannya itu menjadi membuat sesuatu kedendaman, dan kedendamannya itu terjadilah membuat skenario. Dan skenario itu dilaporkan dengan dibantu oleh seseorang kepada si bosnya. Dari sini boleh kita berpikir, boleh kita menduga apa motif yang sebenarnya. Asalkan kita jangan memfitnah. Dalam hal ini saya sendiri tidak mau menegaskan apa motif sebenarnya, tapi saya sudah bisa menduga dan menggali motif yang sebenarnya. Semoga dengan analisa ini, siapapun praktisi hukum yang menangani kasus yang seperti itu bisa dapat aspirasi, inspirasi dari perkataan ini. Saya harap para praktisi hukum tetap tegaskan keadilan. Para pencari keadilan tetap semangat. Semua rakyat Indonesia yang menginginkan keadilan pasti mendukung Anda. Salam dari saya.